Oke guys, selamat datang di channel saya Christian Toar. Dan pada video kali ini saya akan review satu alat komponen dalam audio mobil, yaitu digital signal processor atau bisa dikenal dengan DSP audio mobil. Oke, ini dia barangnya guys. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi di video ini, hanya konten saja ya, bukan cara lengkap atau bagaimana kita harus menyeting atau pemasangannya yang lebih dalam lagi bagaimana, tapi ini hanya sebagai konten review saja dari sebuah alat prosesor audio mobil ini. Oke, di depan saya sudah ada DSP nya. Ini bagian kemasannya, bagian luar, dan di sampingnya sudah ada serinya, DSP kode 450.8. Oke, langsung saja kita ke bagian dalamnya. Kita buka. Di bagian sini terdapat kabel, ada jacknya. Pada saat kita membeli, kita akan dapat kabel soket ini, kabel soket yang pada umumnya bawaan dari Kodia ini. Tidak ada kabel-kabel soket yang lain, dan selanjutnya ada remote. Dan ini dia barangnya, seperti ini. Oke, kita tutup dulu kemasannya. Sebelum kita lebih lanjut lagi membahas prosesor audio ini, kita harus wajib tahu apa sih fungsi dan kegunaan dari prosesor audio mobil ini ya. Digital Sound Processor atau biasa dikenal dengan singkatan DSP adalah salah satu komponen utama dalam sound system sebuah mobil. Perangkat ini berfungsi untuk mengatur frekuensi sehingga menghasilkan suara yang seimbang pada sebuah speaker atau pada speaker, tweeter, dan subwoofer. Jadi teman-teman bisa mengetahui fungsi dari prosesor ini atau kegunaan yang sebenarnya dari prosesor audio mobil ini ya. DSP ini sudah ada amplifier di dalamnya, yang mana sudah tulis di bagian covernya 4x50 watt power amplifier with 8 channel. Oke, jadi di dalam prosesor ini sudah tertanam amplifier 4x50 watt, jadi kita bisa menyuplai speaker pada audio mobil. Tapi sarankan speakernya jangan terlalu atau wattnya terlalu tinggi, nanti DSP amplifier ini bisa cepat panas ataupun tidak tahan lama nantinya, yang saya takutnya seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan bahas bagian ini dulu. Bagian soket. Untuk yang pertama, bagian soket sini kita colokkan ke sini seperti ini. Jadi sebelum teman-teman colokan, teman-teman harus wajib tahu fungsi dari masing-masing kabel atau pin kabel ini
fungsinya apa ya, jangan sampai kita salah menyambungkan kabel dari masing-masing kabel ini. Oke, fungsi dari soket ini sudah ada di prosesor ini, kita bisa lihat terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyambungan. Oke, seperti ini kita harus lihat dulu. Saya kasih tahu ya, pertama kita bahas bagian kabel yang warna merah. Bagian kabel yang warna merah ini kegunaannya adalah ini, rem in. Saya sudah kasih tanda seperti ini, rem in. Dan bagian kuningnya adalah untuk baterai 12 volt tuh plus, dan yang warna hitam untuk ground, dan warna biru rem out. Di kegunaan fungsi dari kabel merah dan biru ini hampir sama. Ini untuk ACC, merah ini disambung ke bagian ACC kunci kontak mobil. Jadi apabila kunci kontak dinyalakan on ACC, maka DSP amplifier ini bisa berfungsi. Dan kabel biru ini gunanya untuk rem out atau ACC out, bisa disambung ke bagian power amplifier, bagian rem atau bagian ACC. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas kabel-kabel yang lain. Oke, pertama kita bahas bagian kabel inputnya. Untuk teman-teman yang bingung cara sambungnya gimana, jadi dalam head unit itu ada beberapa kabel yang menuju ke bagian speaker ya. Jadi kabel dari head unit itu atau double DIN itu kita sambungkan ke bagian ini, kabel yang ada pada soket prosesor. Nih, kita cocokkan yang warna ungu dengan warna ungu, yang warna hijau dengan warna hijau, putih dengan putih, abu-abu dengan abu-abu. Jadi kita harus tahu fungsinya dulu, kabel ungu ini untuk apa ya. Jadi kabel ungu ini untuk input speaker ya, kabel speaker bagian RR dan RR ya. Jadi RR ini bagian rear right, yang satunya untuk plus, satunya untuk min. Jadi yang warna polos ini untuk bagian plus speaker, dan untuk bagian yang ada strip garis hitam ini untuk bagian speaker min, di plus dan min, jadi sepasang ya. Ini bagian rear right, dan warna hijau untuk bagian speaker rear left, sepasang juga warna hijau. Ada yang warna hijau polos dan hijau strip hitam untuk ke min speaker, yang polos ini untuk ke plus speaker. Dan selanjutnya ada warna putih sepasang, putih ini untuk ke bagian speaker FL atau front left, plus dan min. Jadi ini bagian masuk ya, ini untuk inputnya. Baru selanjutnya bagian input yang terakhir ada warna abu-abu sepasang juga, front right dan front left. Oh salah, ini untuk front right min dan plus. Baru yang warna putih ini, yang warna putih untuk front left. Jadi ini dua untuk front,
dan duanya ini untuk rear. Ini bagian inputnya sudah kita bahas, dan selanjutnya ke bagian output. Di sini ada warna abu-abu sepasang. Ini output ke bagian speaker ya. Jadi ini kan masuk, terus dikeluarkan dari ini. Output ini sambungkan ke bagian speaker plus dan min. Untuk speaker front right ya, ini untuk bagian speaker front right plus dan min, dan warna putih untuk front left plus dan min. Untuk warna hijau rear left ya, rear left pasang plus dan min. Terakhir warna ungu rear right sepasang juga plus dan min, jangan sampai salah. Jadi di bagian kabel warna kuning ini ada pengaman sekring atau fuse, nilainya 15 ampere, jadi aman ya, tidak takut korslet. Oke. Jadi yang pertama kita sudah bahas bagian soketnya, karena ini bagian penting. Kalau tidak ada soket, otomatis DSP ini tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita bahas ke bagian inputnya dulu. Tapi sebelum kita mengetahui bagian dalam input ini, yang perlu teman-teman ketahui, yang mana prosesor ini sudah ada media playernya ya, bisa audionya bisa input lewat USB play dan bisa Bluetooth. Wah, luar biasa, sangat recommended sekali untuk bisa memiliki prosesor audio ini. Oke. Untuk inputnya saya sarankan untuk menggunakan RCA cabang, karena ini bagian inputnya ada 4 colokan RCA untuk front dan rear, jadi ini dikasih RCA cabang. Terus bagian outputnya ada 8 channel atau 8 out RCA. Jadi yang pertama ini channel 1, channel 2. Saya sarankan channel 1 dan channel 2 ini ya. Jadi dia RCA ini disambungkan ke power amplifier. Biasanya saya settingnya untuk bagian channel 1 dan channel 2 itu untuk speaker tweeter bagian depan ya. Speaker tweeter bisa menggunakan full ring atau menggunakan dengan tweeter dan mid range atau two-way bisa. Jadi untuk bagian tweeter. Dan untuk channel 3 dan channel 4 saya gunakan untuk speaker pintu bagian belakang kiri dan kanan. Speaker pintu bagian belakang, oke? Lebih baiknya seperti itu. Dan untuk channel 5 dan channel 6, keduanya ini saya gunakan pada speaker bagian pintu depan mobil. Nah, speaker pintu bagian mobil bagian depan kiri dan kanan. Dan untuk channel 7 dan channel 8 untuk speaker subwoofer yang letaknya paling belakang ya, jangan sampai salah, karena saya setting seperti itu untuk memaksimalkan kinerja dari prosesor audio mobil ini dan hasilnya bisa maksimal nantinya. Oke. Dan
di bagian ini terdapat switch. Jadi saya bilang tadi, kabel yang warna kuning ini atau yang warna merah ini gunakannya untuk ACC. Jadi apabila kabel merah ini kita gabungkan ke ACC untuk kontak mobil, kita wajib kasih di bagian ACC. Baiknya seperti itu. Oke, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ada inputnya ini dia. Oke, dan PC USB. So ini untuk ke bagian soket, bagian PC USB ini untuk proses tuning. Jadi kalau teman-teman pengennya tuning lewat laptop atau PC, jadi kita harus menggunakan kabel data. Kabelnya seperti ini. Ini dijual terpisah seperti kabel printer. Cari yang menggunakan tabung seperti ini. Oke. Dan selanjutnya saya kasih tahu kepada teman-teman ya, saya biasa setting prosesor ini tidak menggunakan kabel, tapi saya lewat wifi. Luar biasa, barang ini sangat canggih, jadi secara portable, bisa jarak jauh gitu loh. Nah, jadi aman. Jadi untuk teman-teman yang pengen proses tuningnya lewat USB bisa, wifi bisa. Oke, jadi dia sudah support media player, USB, Bluetooth, dan wifi. Luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi barang ini sangat recommended. Saya jamin audio pada bagian mobil bisa berfungsi dengan baik, karena di dalam prosesor ini sangat mempunyai fungsi yang sangat penting, baik dalam pengaturan gain ya, tuning frekuensi atau cutting frekuensi ya, HPF nya mau di berapa, LPF nya mau di berapa dB ya kan, ada equalizer nya 31 band ya, 31 band, luar biasa. Baru ada juga TA nya, time alignment nya, atau biasa yang dikenal orang itu delay antara speaker kiri dan speaker kanan, speaker tweeter di atas dashboard dan speaker di bawah pintu ya. Kita bisa atur delaynya, dan speaker subwoofer yang ada di belakang kita atur delaynya agar suaranya itu berada di posisi tengah-tengah mobil dan di bagian atas dashboard, sehingga pada saat kita masuk dalam mobil dan mendengarkan sebuah lagu, kita berasa itu seperti berada di depan kita ada panggung gitu loh. Kita berada di depan kita itu ada panggung, dan suasananya itu sama persis sebagai kita menjadi penonton gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya tidak nyesel atau tidak kecewa lah pakai alat ini. Jadi kalau teman-teman tidak ada power 4 channel, bisa menggunakan amplifier yang sudah ada dalam DSP ini. Dan apabila teman-teman pengen nambah subwoofer, saya sarankan harus menggunakan power monoblock atau
subwoofer kolong bawah mobil. Saya colokkan ke channel 7 dan channel 8 biar hasilnya lebih maksimal lagi, dan DSP processor ini awet nantinya. Oke, sekian video dari saya. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atau teman-teman pengen bagikan juga bisa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dukung channel ini ya. Nanti di video-video berikutnya saya akan bagikan cara pasang prosesor ini. Saya rencananya akan membangun sebuah audio mobil, tapi hanya sebagai konten, dan itu saya akan buat pemasangannya di rumah saja. Oke, sekian video dari saya ucapkan terima kasih.